siang Bapak Ibu semua, selamat datang di acara kita hari ini. Seru banget, yang ditunggu-tunggu akhirnya talk show dengan narasumber kita, the one and only Pak Hadi Kasih. Ya, kita kasih aplaus semua buat kita siang hari ini, seru banget ya Bapak Ibu. Dan nanti kita juga akan dimoderatori oleh Bapak Nanang Kurniawan selama 1,5 jam. Kita akan banyak ngobrol bersama, kita akan banyak menggali berbagai pertanyaan, mengenal lebih lagi tentang Pak Hadi Kasih juga. Dan ini saya sudah lihat juga di fitur chat ya Bapak Ibu, luar biasa sekali, apresiasi yang besar buat teman-teman seluruh Triputra Group. Ada yang dari berbagai, dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi ya, ada yang dari Sumatera tadi, luar biasa dari berbagai grup ya. Selamat datang semuanya Bapak Ibu. Sebentar lagi kita akan mulai dan terima kasih sudah join. Jadi Bapak Ibu mungkin teman-temannya yang belum join, yang belum masuk bisa segera dihubungi ya, segera disentil di chat untuk segera join juga, karena kita masih tunggu, pastinya banyak sekali dari site, dari berbagai lokasi ingin join juga di acara kita siang hari ini ya. Silakan Bapak Ibu juga bisa saling berkenalan ya, saling menyapa juga di kolom chat. Ya, mungkin host bisa bantu untuk lagunya dikecilkan sedikit dan suaranya lebih jelas. Tadi beberapa chatnya suaranya kurang jelas. Oke, terima kasih ya. Silakan Bapak Ibu, kita akan segera mulai. Jadi teman-temannya Bapak Ibu bisa segera di chat juga untuk segera join di acaranya ya. Oke, sorry ini suaranya putus-putus ya, mungkin karena tadi ada nyambung dengan lagunya ya. Backsound-nya terlalu ketinggian. Oke, Bapak Ibu, kita akan segera mulai aja. Kita akan mulai acara sesi siang hari ini dengan protokoler Triputra Group terlebih dahulu. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama untuk mengikuti protokoler Triputra Group dalam posisi duduk dan kita mencoba untuk menghayati protokoler Triputra Group bersama-sama. Baik, kita akan mulai terlebih dahulu. Silakan ditayangkan slide-nya untuk protokoler. Oke, slide-nya protokoler, silakan. Ya, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah join. Kita akan memulai protokoler Triputra Group dan kita akan awali kegiatan kita pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu dipersilakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sehingga seluruh aktivitas kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Selanjutnya kita akan menghayati janji insan Triputra. Janji insan Triputra ini merupakan guiding values bagi seluruh insan Triputra dalam berkarya dan menjalani hidup. Janji insan Triputra dipersilakan. Bersama keluarga besar Triputra Group, saya berjanji untuk menjalani hidup dengan transparan dan jujur, untuk menghasilkan karya yang lebih dari yang diharapkan dalam situasi apapun, untuk menempatkan kemanusiaan dan tujuan yang lebih mulia di atas kepentingan pribadi, untuk menjadi pribadi yang rendah hati, membuka diri, dan terus memperbaiki diri. Janji ini saya nyatakan dengan tulus dan sepenuh hati kepada diri sendiri, keluarga,
terima kasih. Selanjutnya kita akan menghayati lagu Tanah Airku dengan tetap meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Lagu Tanah Airku menjadi pengingat Reason of Being dari Triputra Group yang ada dari, oleh, dan untuk Indonesia. Lagu Tanah Airku dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti protokoler Triputra Group. Senang sekali siang hari ini saya lihat di YouTube Live sudah jumlahnya hampir 300 ya pesertanya. Bangga sekali dengan Bapak Ibu semua, dan kalau bisa saya peluk nih, sebenarnya saya pengen meluk seluruh insan Triputra ini ya. Karena luar biasa sekali dari teman-teman semua. Kita juga masih menunggu. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang belum join, rekan kerjanya, atasannya, dan timnya, dan lain sebagainya, silakan di-invite. Nah, siang hari ini kita berada dalam acara visit, ya, visit sharing and connecting, di mana hari ini kita ada sebuah event talk show dengan nanti narasumber yang luar biasa, the one and only Pak Hadi Kasim. Thank you banget Bapak sudah mau join dan sharing-sharing pada siang hari ini. Nah, sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan dahulu moderator kita siang hari ini yang akan memimpin talk show kita sepanjang hari ini, Pak Nanang Kurniawan. Siapa? Halo, Vin. Aman, Pak. Thank you, Pak Nanang. Ya, Pak? Masih di Semarang. Iya, Pak. Saya di Semarang, Pak. Oke, Pak Nanang Kurniawan selaku Head of Triputra Excellence Center. Siang hari ini silakan Pak Nanang kita gali-gali Pak Hadi Kasim, Pak. Ya, biar teman-teman lebih mengenal, lebih tahu lagi Pak Hadi Kasim dan bisa belajar juga, dapat banyak insight dari Pak Hadi Kasim. Silakan teman-teman juga yang baru join dapat mengetikkan namanya di kolom chat, saling berkenalan, kita saling menyapa. Momen seluruh insan Triputra saling bertemu ini ya Pak siang hari ini. Dan nanti juga teman-teman boleh saling berbagi insight melalui kolom chat. Oke, itu saja pengantar dari saya, Pak Nanang. Saya persilakan untuk kegiatannya, saya serahkan kembali ke Pak Nanang. Silakan Pak Nanang. Thank you, Alvin. Baik, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, apa kabar di Nusantara?
teman-teman sekarang ada di bagian bumi belahan mana kita juga nggak tahu, tapi paling tidak kita sekarang bergabung bersama Pak Hadi, dan 1,5 jam ke depan kita bareng-bareng Bapak untuk menggali, tadi kata Alvin menggali, pengen tahu kenal. Kalau selama ini teman-teman kenal mungkin kalau siapa Hadi Kasim CEO Triputra Group jelas, itu sudah jelas. Di LinkedIn juga ada gitu. Tapi siapa yang sudah kenal Hadi Kasim sesungguhnya? Nah, hari ini kita akan coba tanya-tanya sama Bapak. Bapak itu orangnya seperti apa, makanan favoritnya apa, dan yang lain-lain. Nanti sampai dengan pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Kebetulan juga sebelumnya tidak sebar audiens question gitu, dan kemudian juga sudah banyak yang merespon. Kita akan pilih, tidak semua bisa dijawab, tetapi kita akan pilih untuk yang menjadi yang beruntung untuk langsung bertanya ke Bapak nanti. Jadi Pak Hadi nanti mohon izin, nanti ada yang kita ajak join, dan dia akan langsung bertanya ke Bapak. Pertanyaan itu akan ditujukan ke Bapak nanti ya Pak ya. Baik, sebelumnya saya ingin perkenalkan siapa Hadi Kasim. Boleh slide-nya untuk memperkenalkan siapa Bapak Hadi Kasim. Silakan. Slide-nya Pak Hadi Kasim. Baik, Bapak Hadi Kasim ini sebagai CEO Triputra Group saat ini dan masih aktif. Dan Pak Hadi Kasim sempat mengenyam pendidikan di Jerman dan mengambil jurusan sebagai arsitek. Nah, unik juga sebagai seorang arsitek tetapi akhirnya menjadi seorang CEO ya Pak ya. Ini juga menarik nih. Nah, kalau boleh saya bacakan profil Bapak, pendidikan gelar sarjana arsitektur di, wah ini susah saya bacanya Pak, FH Rheinland-Mainz Germany di tahun 1998, dan pendidikan project management di Technische Hochschule Braunschweig Germany. Mungkin saya salah Pak cara bacanya, nanti mohon maaf. Sebenarnya karir di Triputra Group diawali dari seorang plant general manager di Dharma Polymetal dan di Toyo Area Anugraha, kemudian berangkat menjadi managing director di PT Mitra Kumkangshu, general manager di PT Tridharma Wisesa, presiden director di PT Inco Asku dan Palinda Nasional serta Papua Kuina, dan saat ini juga masih aktif sebagai CEO serta komisaris CEO di Triputra Institut Arya dan komisaris di beberapa perusahaan Triputra Group. Kita berikan sambutan yang meriah buat Pak Hadi Kasim. Pak Hadi Kasim, selamat datang. Ini wajah Pak Hadi Kasim bersinar seperti bajunya Pak. Batiknya tuh batik keemasan Pak. Itu pasti ketika Bapak pilih baju ada maksud nih Pak. Boleh jelasin Pak, kira-kira warna emas itu sendiri apa nih Pak? Jadi selamat pagi semuanya, Pak Nanang, lalu seluruh yang ikut melihat acara ini, baik insan Triputra maupun juga seluruh teman-teman sebangsa dan setanah air, dan mungkin juga di luar negeri. Salam kenal, selalu semangat dan tetap sehat. Tadi pertanyaan Pak Nanang, bajunya sebenarnya nggak ada yang khusus. Saya tadi cari-cari aja, diminta oleh Pak Nanang untuk pakai batik. Saya cari batik tangan pendeknya nggak banyak, ternyata cuma ada 3. Saya udah cari yang kuning aja biar lebih bersinar. Oke, baik Pak. Pak Hadi, kita pengen kenal Bapak dong Pak. Kan work from home ya Pak. Ini sekarang Bapak di rumah kan ya Pak ya? Ya, nah, aktivitas Bapak akhir-akhir ini selain meeting Pak, kalau meeting pasti ya, cari jadwal Bapak itu susahnya sekali gitu. Susah sekali untuk cari jadwal Bapak gitu. Nah, di tengah-tengah work from home dan kegiatan meeting yang dilakukan lewat online, ada kegiatan lain apa Pak yang mungkin kami belum tahu nih Pak? Boleh cerita Pak? Jadi sejak pertengahan Maret, kebetulan waktu itu saya kena demam berdarah, jadi masuk rumah sakit. Begitu keluar langsung work from home, jadi nggak masuk lagi kantor. Saya cuma sempat datang ke kantor 2 kali untuk melihat. Sampai sekarang masih work from home. Jadi setiap hari bangun paginya nggak berubah karena sudah kebiasaan. Tapi sekarang yang ditambah tuh kegiatan olahraga. Saya sempat setelah DB nggak sit up aja 5 kali nggak bisa, sekarang udah bisa 15 kali. Wow. Ngangkat barbel lagi pelan-pelan, turun naik tangga rumah sampai ngos-ngosan gitu. Semua kegiatan yang untuk menambah kekuatan fisik mulai dijalani lagi. Dan berasa bedanya lebih bugar,
lalu juga sedikit berkebun, memberikan pupuk tanaman-tanaman, terus juga ngurusin ikan saya. Tapi yang lain pasti membaca ya, karena saya sangat suka baca. Saya sedang baca kembali buku-buku yang sangat suka saya baca, yang menjadi banyak inspirasi saya, yaitu Kisah Samkok, Kerajaan di Tiongkok, Three Kingdom, dan Mahabharata. Saat ini saya sedang baca itu, dan satu buku yang baru saya dapat dari tempat yang sekarang saya sedang membuat program untuk peningkatan pribadi saya, yaitu Eat, Move, and Sleep. Baru mulai baca. Baik Bapak, terima kasih. Ternyata diam-diam ini Bapak suka tukang kebun juga Pak ya? Oh seru, kalau kebun itu peringatannya luar biasa. Oh, baik. Penasaran Pak, sebenarnya kalau boleh dibawa ke area kebun Bapak, pengen tahu Bapak nanam apa aja hari ini, tapi mungkin karena terbatas waktunya, kita belum bisa eksplor ya Pak ya. Baik, Pak Hadi, kami juga pengen ngajak teman-teman yang ada di YouTube hari ini. Kita pengen main quiz nih Pak Hadi. Pengen ada quiz fun-nya gitu ya. Fun quiz-nya nanti teman-teman yang di YouTube, Anda bisa menggunakan chat room Anda untuk kita tebak. Kita mau kenal Pak Hadi lebih dekat lagi. Jadi pertanyaannya adalah, apa makanan favorit Pak Hadi? Nah, itu pertanyaan yang tidak boleh dijawab oleh Pak Hadi, tapi Pak Hadi nanti kasih clue aja, Pak. Dan secara bergulir periodik kita akan kasih clue lagi ya, Pak ya. Jadi nanti teman-teman di YouTube silakan chat kira-kira makanan favorit Bapak apa, yang paling benar dan pertama paling benar akan dapat hadiah spesial dari kami. Oke, Pak. Kasih clue dong, Pak. Makanan favorit Bapak itu apa? Mudah dicari di seluruh Indonesia. Oke, clue-nya ya. Jadi clue pertama adalah mudah dicari di seluruh Indonesia. Banyak ya. Oke, itu nanti kita akan lanjutkan clue-nya. Tapi sebelum itu saya akan tanya ke Bapak dulu. Kita lebih kenal lagi. Pak Hadi, Bapak kan kalau dari cerita Bapak ke kami yang setiap hari ketemu dan Bapak selalu cerita masa kecil Bapak dan yang lain-lain. Pak Hadi, saya mau kasih satu gambar, Pak. Satu gambar. Yang kira-kira dari gambar ini nanti Bapak ada cerita spesial apa ya Pak ya? Oke, silakan gambarnya ditampilkan. Nah, gambarnya, Pak Hadi, ada apa ya Pak ya dengan gambar ini Pak? Silakan Bapak. Ini olahraga yang dulu saya tekunin sejak SMP sampai university. Nah, ada cerita apa Pak dengan bola voli Bapak? Oh banyak, jadi kan memang di Indonesia zamannya saya itu di sekolah-sekolah karena keterbatasan lapangan biasanya yang olahraga yang ada itu kebanyakan SMP itu voli, sebagian mungkin basket ya. Sisanya kalau kita olahraga itu pergi ke lapangan banteng atau ke Monas waktu itu. Jadi pergi ke sana naik sepeda, olahraga di sana, itu biasanya atletik, lari, lompat jauh, dan sebagainya, lempar lembing, lempar cakram. Tapi akhirnya yang bisa ditekuni dan dilatih dengan baik itu bola voli dan badminton. Tapi kenapa saya nggak pilih badminton atau pingpong? Karena waktu itu badminton biayanya mahal, harus bayar koknya, bayar lapangannya. Gitu. Kalau voli kan di sekolah jadi nggak bayar, jadi saya pilih itu. Kenapa pilih itu? Karena memang kami waktu itu tidak punya uang terlalu banyak. Saya salah satu pemain inti awalnya dan tukang smash lah. Jadi saya tuh quicker dari tengah maupun dari samping, semua saya sangat kuat waktu SMP. Tapi kemudian saya nggak tumbuh terlalu besar, terlalu cepat. Kenapa? Karena kalau saya smash dari kanan itu bolanya sering out. Kenapa out? Akhirnya saya tahu, kalau dari kanan, mata kanan saya memang kurang lihat kan. Jadi saya nyemesnya nggak ngelihat bola gitu, langsung disikat aja, dihajar aja. Lalu waktu SMA, pelatih saya di sekolah bilang, kamu punya pukulan tuh sangat bagus katanya. Lurus dan tidak muter bolanya. Jadi kamu jadi pengumpan saja, jadi setter saja. Nah,
setiap kali perubahan kan dalam hidup itu kita sudah punya posisi yang baik. Jadi waktu di SMA pun di Kanisius saya langsung masuk tim inti. Kalau masuk kan sudah masuk tim inti, kita takut kalau tergeser kan. Jadi saya pikir, waduh nanti gue tergusur nih kalau pindah posisi. Tapi saya lihat yang setter pun yang tukang umpan nggak banyak yang bagus. Saya pikir bisa lah. Jadi akhirnya saya pindah posisi dan ya saya akhirnya dapat posisi yang baik juga, jadi setter nomor 1. Dan ternyata menyenangkan. Gitu. Setiap kali ada perubahan, kita belajar yang baru, taktik yang baru, strategi yang baru, selalu menyenangkan. Itu salah satu pembelajaran penting waktu saya belum kerja ya. Itu Pak Nanang, itu soal bola voli. Tapi main voli zaman sekarang luar biasa sih. Servis aja pakai lompat dari belakang, luar biasa. Kita dulu nggak pernah mikir begitu. Pak Hadi, terima kasih Pak ceritanya Bapak. Saya tadi ada satu poin penting ketika Bapak bilang bahwa kadang dalam hidup ini apa yang kita suka belum tentu kita menjadi nomor 1 karena ada keterbatasan yang kita miliki. Tadi Bapak sempat cerita, mohon maaf Pak, tadi Bapak sempat mention bahwa ada di mata kanan Bapak ya Pak, ada kurang tajam atau seperti apa ya Pak ya? Itu yang Bapak alami pada waktu kecil seperti apa Pak? Artinya apakah Bapak minder dengan itu dan yang lain-lain Pak? Oh iya, jadi Tuhan itu selalu maha baik dan pasti kita manusia tidak ada yang sempurna kan. Jadi saya pun secara fisik meskipun tidak kelihatan tapi mata kanan saya tidak terlalu lihat gitu. Kenapa? Karena memang waktu lahir sebagian posisi itu ketutup dan sisanya itu juga agak kurang. Sehingga kalau melihat memang nggak terlalu bisa tajam dan agak juling gitu ya, agak juling. Jadi waktu taman kanak-kanak pun saya sering diledekin gitu sama beberapa teman yang bandel-bandel. Kerjaannya kalau udah begitu saya bukan orang yang mudah nyerah kan. Jadi beberapa kali saya ajak berkelahi gitu. Namanya masih kecil. Kalau anak kecil kalau berkelahi kan nggak tinju-tinjuan, tapi piting-pitingan gitu. Nah, teman saya ini yang bandel ini si Enro ini, namanya Enro, masih ingat saya. Itu badannya gede gitu. Saya kecil lagi masih TK tuh saya kecil, kurus kecil. Pas setiap kali piting-pitingan saya teguling jatuh di bawah. Jadi beberapa kali akhirnya setelah beberapa kali berkelahi gitu nangis saya. Akhirnya saya bilang ke mama saya nggak mau sekolah gitu. Saya bilang juga ke papi saya nggak mau sekolah gitu. Papi saya bilang kamu jadi tukang becak kan. Tapi waktu itu papi saya bilang ya udah nggak mau sekolah, kamu diam di rumah dulu. Nah disitulah proses berpikir pertama yang sangat dalam terjadi dari saya sendiri. Nah memang akhirnya saya nggak sekolah tuh setengah tahun. Baru waktu setelah sebulan setelah nggak sekolah saya bilang papi mau sekolah gitu. Papi saya bilang udah nggak bisa kamu tunggu setahun. Itu pembelajaran buat kamu. Nah itu saya berpikir luar biasa berat waktu itu. Saya merasa saya punya kesalahan besar. Tapi itu merupakan salah satu titik di mana saya setiap kali berbuat yang salah, saya harus bangkit. Jadi kalau jatuh ya bangun lagi, jatuh ya bangun lagi. Dan kalau bisa jangan bikin kesalahan yang sama. Dan kerugian 1 tahun ini akhirnya saya tebus. Waktu SD saya nggak 6 tahun, tapi saya SD cuma 5 tahun. Waktu kelas 5 awal tuh saya ngobrol-ngobrol sama guru saya. Kebetulan prestasi saya sangat bagus setiap tahun. Guru saya bilang, saya nanya, Bu Sri, namanya Ibu Sri. Pelajaran kelas 5 sama 6 apa bedanya? Saya tanya. Ibu Sri bilang, nggak beda jauh, itu kelas 6 banyakkan pengulangan. Jadi saya tanya, kalau saya ikut ujian saya bisa lulus nggak? Saya pertanyaannya sederhana aja gitu. Dia bilang, kamu sih pasti lulus. Tapi kalau supaya angkanya bagus gimana Bu? Saya bilang. Dia bilang, kenapa? Dia tanya, dia nanya, kenapa kamu nanya? Terus saya ceritakan cerita saya itu. Dia ketawa, terus, emang kamu pengen apa? Saya bilang, saya pengen tebus itu. Saya merasa kesalahan yang bisa saya perbaiki segera dan waktu yang silang itu, kalau bisa saya ubah, saya akan ubah. Dan itu yang saya lakukan, akhirnya saya ikut ujian secara normal seperti teman-teman kelas 6. Saya ikut ujian waktu itu di Jakarta Barat, sekolah saya juga di Jakarta Barat. Dan angka saya waktu itu ujian SD cuma ada 3 berhitung,
bahasa Indonesia sama ilmu alam dan pengetahuan alam. 3 yang diuji dan saya dapat angkanya 10, 10 dan 9 waktu itu. Jadi dan itu salah satu, kalau saya nggak salah, ranking kedua di Jakarta Barat. Oh. Baik, Pak. Udah ditebus utangnya. Ternyata teman-teman Triputra maupun di luar Triputra diam-diam gini Pak Hadi bandel juga ya. Sampai nggak mau sekolah setengah tahun Pak Hadi. Bandel ya. Bandelnya begitu, kalau udah merasa benar dilawan apa juga dilawan. Wow. Tapi sekarang dengan mental yang sama tapi dengan lebih bijak ya Pak ya. Terima kasih Ya, Pak. Caranya beda. Baik, Pak Hadi tadi menarik sekali karena ini sangat berkorelasi dengan relate dengan tema kita Pak soal resilience. Tadi Bapak bilang bangkit meskipun memang sempat Bapak bikin mistake gitu karena dalam hidup tidak akan lepas dari sebuah kesalahan dan Bapak tadi bilang bahwa sempat menunggak atau tidak mau sekolah setelah mati setengah tahun dan kemudian Bapak bilang akhirnya mau sekolah lagi dan Bapak bangkit, bukan cuma bangkit tapi juga akhirnya bikin excellence gitu untuk bisa ngejar ketertinggalan tersebut. Pak Hadi ini menjadi menarik tapi saya pengen gali lebih dalam Pak soal resilience Pak. Nanti saya akan gali lebih dalam soal resilience dan pengalaman Bapak selama Bapak tumbuh dari sejak kecil sampai dewasa. Tapi Pak, biar lebih seru lagi Pak, teman-teman jarang-jarang kan kalau seandainya Pak Hadi Kasim kita bikin lebih fun gitu. Nah Pak Hadi, kita akan ada rapid question Pak. Rapid question itu nanti Bapak akan hanya menjawab yang saya kasih opsinya, tapi dengan waktu yang cepat ya Pak ya. Jadi saya rapid question, nanti Bapak pilih dari 2 opsi itu, Bapak pilih yang mana. Siap ya Pak ya? Teman-teman, kita pengen tahu nih Pak Hadi mau jawab apa nih ya. Pak Hadi, kalau pertanyaannya, meluk atau dipeluk, Bapak pilih mana Pak? Meluk. Meluk. Oh, oke. Bapak pilih meluk ya. Wah, lebih aktif ternyata Pak Hadi nih. Pak, diambeki istri atau diambeki atasan Pak? Diambeki istri. Diambeki istri. Oke. Nah ini. Pilih batik atau kemeja putih Pak? Kemeja putih. Kemeja putih. Nah terakhir Pak. CEO atau arsitek Pak? CEO. CEO. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Teman-teman, ternyata Pak Hadi lebih pilih diambeki istri ternyata ya. Pak, boleh tahu Pak, kenapa Pak milih diambeki istri nggak diambeki atasan Pak? Sama istri gampang diselesaikannya. Atasan, kalau atasan kan kita nggak tahu, atasan bukan satu kan, bisa banyak, yang ini, yang ini. Oke. Kalau istri gampang diurusnya lah. Kalau hubungannya baik dia gampang. Sama atasan juga nggak masalah sih. Oke. Karena semua harus terbuka. Terima kasih Pak Hadi atas rapid question-nya tadi. Pak, saya tadi sempat tanya CEO atau arsitek. Tetapi dari profil Bapak tadi ternyata Bapak pernah belajar jadi arsitek ya Pak ya di Jerman gitu. Pak boleh cerita sedikit Pak pengalaman Bapak pada waktu di Jerman yang mungkin paling berkesan apa Pak? Saya lama di Jerman. Kalau ditanya yang paling berkesan apa, banyak sekali ya, sangat banyak. Tapi dari semuanya adalah belajar mandiri yang paling berkesan. Belajar mandiri dan disiplin. Kenapa yang disiplin itu? Karena orang-orang di Jerman itu rata-rata disiplin. Dan saya melihat anak-anak kecil pun di sana diajar untuk mandiri. Itu 2 hal yang paling baik dan yang paling berkesan dan saya bawa. Oke. Pak Hadi, kan pada waktu itu mungkin tinggal di Jerman juga nggak mudah ya Pak, karena mungkin juga secara perekonomian juga tentu jadi tantangan tersendiri gitu Pak. Ada cerita menarik apa Pak soal untuk bisa bertahan dan akhirnya bisa meraih gelar di sana, apa Pak yang menjadi modal utama Pak pada waktu itu Pak? Semua menurut saya dalam hidup modal yang sangat penting itu integritas dan kegigihan ya. Jadi integritas itu penting, kejujuran itu penting,
sikap attitude yang jujur, yang punya niat baik, positif itu penting sekali, dan kedisiplinan itu penting. Nah, kebetulan Jerman itu negara yang rakyatnya juga relatif sangat disiplin, sangat patuh pada aturan. Nah, saya mungkin bicara kalau soal ini boleh agak panjang ya, Pak Nanang ya. Silakan Pak, silakan. Jadi gini kan, manusia itu lahir nggak bisa milih. Pak Nanang mau lahir, orang tuanya siapa nggak bisa milih. Jadi bangsa apa nggak bisa milih. Kita waktu kecil juga sudah ikut agama orang tua kita ikut. Kebanyakan kan begitu. Pengen jadi anak orang kaya, orang miskin nggak bisa milih gitu. Jadi anak orang profesor yang otaknya pintar sama yang petani yang biasa-biasa saja juga nggak bisa milih gitu. Semuanya kita nggak bisa milih. Itu adalah karunia Tuhan. Itu kembali saya bilang itu adalah karunia Tuhan. Nah, karunia ini itu pada dasarnya baik. Saya ngeliat semuanya baik. Tapi tugas kita masing-masing untuk mengembangkannya gitu. Setuju kan? Tugas kita masing-masing buat mengembangkannya. Jadi dari situ yang paling penting kita mesti membangun values. Values yang sudah diajarkan oleh orang tua, values yang kita dapat waktu kita sekolah, dari mungkin dari orang-orang yang kita kenal, guru-guru yang kita kenal, dari values yang diajarkan di agama yang kita pilih, yang kita anut. Itu harus menjadi pegangan yang penting. Dan values yang universal menurut saya adalah integritas. Itu nggak boleh ditawar. Yang namanya integritas kalau ditawar itu masalah. Nah, values ini tapi kan nggak ada gunanya kalau nggak kita masukkan ke dalam hati kita, dijadikan sikap kita. Sikap itu kan ada di dalam, tapi yang keluar itu kan perilaku. Ya kan? Kalau sikap itu attitude. Ya. Kalau perilaku kan behavior. Ya. Itu harus kita keluarkan gitu dalam bentuk behavior yang kalau terus-menerus jadi habits gitu. Ya. Nah, kalau kita bisa milih dengan baik, biasanya dituntun oleh orang tua, ada orang tua yang strength, kita jadi ngikutin benar. Ada yang mungkin agak loose, ya kita jadi mesti milih di combine dengan values yang kita dapat selama kita hidup. Gitu. Paling tidak orang tua saya memberikan values nilai-nilai integritas yang luar biasa. Sangat simpel sih, kamu harus rajin, kamu harus jujur, kamu harus kerja keras. Saya menerjemahkannya rajin dan jujur saya nggak rubah, tapi kerja saya keras saya rubah menjadi bertanggung jawab. Nah, nilai-nilai ini ketiga hal itu, values ini saya tuangkan juga kalau kita mau menjadi manusia yang benar, kita harus punya values yang kita harus memiliki values itu dan kita harus baktikan itu. Kita harus berbakti. Jadi kita berbakti itu sebenarnya kepada orang tua, kepada negara, kepada Tuhan, itu adalah untuk menerapkan values-values itu. Karena kita hidup buat apa sih? Hidup itu buat supaya kita punya purpose. Purpose kita apa? Bukan bikin dunia jadi lebih jelek kan, tapi bikin dunia menjadi lebih baik. Caranya gimana? Ya mulai dulu deh dengan sekeliling kita. Siapa itu? Orang tua, saudara kita, tetangga kita, teman kita, semuanya. Memberikan kontribusi yang positif. Kira-kira seperti itu, Pak Nana. Baik. Jadi ternyata dari Bapak tadi ada satu hal yang menarik bahwa values yang ditanamkan orang tua itu menjadi pembentuk menjadi seorang pribadi Hadi Kasim sekarang ya Pak. Tadi ada saya catat ada integritas, ada kegigihan, kerja keras dan berbakti untuk baik itu kepada orang tua, ke organisasi maupun ke Tuhan ya Pak Hadi. Ya. Nah, kemudian mungkin yang lain itu adalah tumbuh waktu orang tua saya bilang kan kami waktu kecil nggak punya rumah, jadi rumahnya sewa. Zaman dulu kan rumah sewa, bukan kontrak. Jadi rumahnya tuh masih bilik. Jadi sampai saya kembali dari Jerman pun rumah kami tuh masih dindingnya bilik. Tahu kan bilik dari anyaman bambu. Jadi kalau bisa ngintip tuh ke kamar sebelah, kalau bolong-bolongnya tinggal dicolos gitu, bisa ngintip. Bapak tukang ngintip nggak deh Pak? Hah?
Bapak tukang ngintip nggak waktu itu, Pak? Ya enggak lah. Oke, Mas, silakan. Istri saya sampai nanya kenapa itu pintu kamar digembok sampai pakai 2 gembok katanya. Waktu istri saya baru datang pertama ke rumah, saya bilang nggak tahu ya, dari dulu begitu. Dia bilang itu pintu kalau orang roboh saja, orang lari nabrak tuh pintu itu roboh. Dia bilang, buat apa digembok sampai 2, 1 juga cukup. Terus saya mikir, oh iya juga ya, itu kebiasaan. Ini cerita apa sedikit lucu ya, yang saya waktu itu ketawa juga, iya ya kok konyol juga kita. Nah balik, kondisi seperti itu yang menyebabkan waktu itu papi saya bilang, kamu harus punya rumah nanti. Anak-anak papi harus punya rumah. Jadi ingat itu message-nya dia, harus punya rumah. Nah, dari situ saya mikir supaya punya rumah kan berarti karir harus baik, pekerjaan harus baik. Jadi saya bilang udah. Sejak kecil kebetulan saya berprestasi di sekolah. Jadi saya bilang ya saya harus selalu nomor 1. Kalau bisa selalu nomor 1. Bila suatu saat ketemu saingan yang luar biasa, dan itu terjadi waktu saya SMA, saya nggak pernah nomor 1 sih gitu. Saya bilang wah ini emang jagoan-jagoan semua nih waktu itu di SMA di kami. Saya bilang yang penting gue 20 besar deh, yang penting gitu. Tapi yang penting waktu itu kita punya ciri khas, kita punya keunikan gitu. Nah akhirnya itu yang dengan sadar dan tanpa sadar saya bangun. Caranya macam-macam. Waktu kuliah itu saya berusaha untuk mandiri kan. Memang bagaimana nggak mandiri? Memang kuliah berangkat ke sana dimodalin uang 2.000 D-mark, tiket dan seluruhnya semua pakaian dingin disiapkan gitu. Kebetulan 3 bulan di sana langsung bisa kerja dan seterusnya hidup dari bekerja dan kemudian dapat beasiswa sampai selesai. Juga ikut support adik-adik gitu ya. Semua itu tantangan yang membuat kita matang. Jadi kalau dalam hidup kita menghadapi sesuatu yang sulit, jangan ngeluh. Jangan ngeluh, tapi hadapi tapi cari jalan supaya kita bisa melewati itu dengan secepat-cepatnya. Sehingga kita bisa naik level ke level berikutnya. Ya, Pak Hadi, menarik tadi Bapak, ternyata dari cerita Bapak saya bisa dapat insight gitu Pak, bahwa Bapak punya sebuah purpose yang ditanamkan oleh orang tua. Tadi Bapak bilang bahwa karena pengalaman orang tua yang mungkin tidak punya rumah masih sewa, dan Bapak ditanamkan untuk punya rumah. Bapak begitu gigih dan akhirnya mencari apa yang bisa dilakukan, dan Bapak fokus pada keunikan Bapak atau strength Bapak. Dan pada waktu mengeksekusi keunikan tersebut tentu dengan hambatan yang tidak mudah dalam hidup ini. Dan akhirnya Bapak bisa hadapi dan secepat-cepatnya akhirnya bisa bangkit dan bisa menjadi pribadi yang sukses seperti saat ini Pak Hadi ya. Terima kasih buat sharingnya Pak Hadi. Pak Hadi, tapi ada satu menarik Pak Hadi. Ini yang menggelitik pikiran saya gitu Pak. Kan setiap orang ini akan mengalami masa yang sulit dan ada fase-fase di mana ada turning point dalam hidup kita Pak Hadi. Dan saya yakin di usia hampir 60 tahun lebih ini Bapak kan mengalami banyak kejadian, banyak situasi yang sulit, baik itu pribadi maupun profesional. Pak Hadi, kalau pertanyaannya adalah, turning point dalam hidup Bapak yang itu mengubah Bapak, itu apa Pak? Menurut saya sih setiap manusia banyak punya turning point, cuma dia sadar apa tidak. Tadi kalau turning point saya waktu kecil itu tadi nggak mau sekolah di taman kanak-kanak, itu hal yang lucu dan jadi turning point saya. Yang kedua waktu SMP saya kelas 1 juara 3, terus saya bilang kenapa gue kalah ya sama dia gitu, sama ada dua yang lain, kebetulan wanita, masa gue kalah gitu. Terus saya lihat, udah ketemu gitu. Jadi setiap itu semua turning point kecil-kecil yang menyebabkan kita merubah cara belajarnya, merubah cara apanya, kita itu merupakan turning point. Cuma kita sadar nggak? Sebenarnya turning point ini bisa kita bikin jadi bagus, jadi powerful kalau kita membangun mindset di dalam diri kita. Orang kan seringkali, menurut saya banyak sekali orang yang mindsetnya kabur gitu, tidak jelas gitu ya. Tapi kalau orang punya mindsetnya sangat jelas,
pasti dia akan juga punya sesuatu yang pencapaian yang juga nanti sangat jelas. Tidak selalu berhasil pasti, kadang-kadang mentok. Nah, pada waktu itu mungkin ada sesuatu yang kita mesti perbaiki, kita rubah lagi gitu. Nah, turning point yang lainnya mungkin waktu balik ke Indonesia gitu. Saya bilang, waduh, balik waktu itu zamannya rada krisis, jadi ekonomi lagi jelek, bangunan lagi jelek, sehingga saya ngelamarnya udah mikir udah nggak masuk bidang properti, bidang construction, bidang arsitek nggak apa-apa deh. Karena saya kan ngambil manajemen setelah arsitek yang selesai juga. Jadi waktu itu saya pikir oke, nggak apa-apa. Toh saya sangat dibekali dengan pengalaman berorganisasi. Jadi selama saya di Jerman, saya keasikan juga berorganisasi. Ketemu istri pun ya di situ, di tempat organisasi. By the way, istri saya itu wanita yang amat sangat cekatan dan sangat praktikal lah. Jadi kalau udah ada apa-apa, ngurusin apa-apa, istri saya beres biasanya. Jadi itu alasan Bapak jatuh cinta sama istri, Pak? Iya juga sih ya kali. Oke, Pak, silakan. Nah, balik tadi, waktu itu keputusannya itu juga turning point gitu. Aduh, sekolah lama-lama arsitek kok yang dipakai malah yang cuma 1 tahun lebih gitu, yang manajemennya. Tapi saya pikir ya udah saya coba gitu. Dan ternyata ngurusin manusia kan akhirnya manajemen itu bukan hanya strategi bisnis, bukan bisnisnya, tapi kebanyakan interaksi dengan manusia. Jadi ngebangun leadership kita dan itu berinteraksi, networking, interaksi dengan manusia. Dan itu ternyata luar biasa menarik dan itu yang menurut saya juga paling penting akhirnya di dalam kehidupan ini. Bagaimana kita berinteraksi dengan manusia. Itu turning point yang lainnya. Turning point yang berikutnya adalah pada waktu pimpinan saya, ya mungkin saya bicara dulu, saya beruntunglah menjadi salah satu yang jadi talent scouting yang dilihat oleh pimpinan di Asra waktu saya masih kerja di Asra. Jadi Pak Teddy Rahmat waktu itu melihat salah satu kadernya yang beliau kan sangat memperhatikan kader-kader talent di Asra waktu itu. Jadi saya sering sekali dengan banyak orang yang lain gitu, kami mungkin setengah tahun atau kadang-kadang 4 bulan sekali dipanggil. Hari Sabtu biasanya sebentar, cuma 20 menit ngobrol-ngobrol gitu. Waktu itu saya heran kok seorang Presdir Asra demikian tinggi mau menyempatkan waktu buat saya. Nah itu saya mikir terus gitu. Kok mau menyempatkan waktu gitu. Bayangkan loh, Presdirnya Asra kenapa nggak diwakilkan aja gitu kan. Kamu sini, kamu tolong panggilin, kamu pilih anak-anak muda yang kamu anggap bagus. Kan tinggal bilang begitu selesai, tinggal minta report. Enggak. Beliau nyari sendiri, menemukan, nyari. Itu kira-kira mungkin Pak Teddy sebulan sekali, terus bulan 2 kali mungkin manggilin. Dan jadi kira-kira mungkin ada berapa, mungkin ada 100 orang kali. Dan kebetulan saya kebagian masuk ke situ. Itu ada pembelajaran yang penting di situ. Itu turning point penting berikutnya. Di situ saya lihat kok ada orang yang levelnya sangat tinggi mau melakukan sesuatu yang buat saya nggak masuk akal gitu. Nah di situ saya belajar, ada sesuatu yang saya nggak lihat. Terus beliau juga bilang, Adi kamu pindah ya ke perusahaan lain. Uang baru perusahaan tempat saya kerja itu saya berhasil improve banyak itu, saya sebagai kontributor yang cukup besar. Kok dipindahin gitu, dipindahin. Ya waktu itu masih muda, mau-mau aja gitu. Meskipun pasti ngomel-ngomel dikit, waduh gimana sih gue lagi udah bagus kok dipindahin, udah bagus. Tapi karena saya waktu itu orangnya ya positif aja berpikir, mau aja gitu. Toh saya belajar yang baru. Tapi ternyata setelah berapa lama saya dapat insight-nya lagi. Dan disebutkan juga oleh beliau, oleh Pak Teddy, kamu udah belajar apa? Itu pertanyaan dari beliau itu, kamu udah belajar apa? Itu menyentak saya.
menyentak saya. Belajar apa ya? Ya belajar, saya bilang. Saya belajar dari tadinya bisnisnya yang ini, sekarang pindah bisnisnya yang lain. Ketemu tadinya orang Filipina, orang Amerika, orang-orang asingnya, sekarang ketemu sama orang Korea, kemudian dengan orang Jepang. Terus saya belajar, astaga gitu. Ini luar biasa gitu. Ini mahal sekali. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu menjadi suatu pembelajaran yang tidak ternilai harganya. Jadi kalau kita ngadapin kesulitan itu jangan ngomel, boleh sebentar gitu. Tapi dihadapi, dicari jalan keluarnya, dan setelah itu bersyukurlah. Karena itu ilmu melekat di kita. Gitu. Dan setelah itu jangan lupa dibagi ke yang lebih muda. Kira-kira begitu Pak Nanang. Jadi turning point itu banyak pasti dalam diri kita, kecil, dan kita syukuri. Ini yang menarik dari Bapak. Tadi saya berharap turning point cuma satu, Pak. Ternyata bahwa benar banget, Pak. Bahwa turning point dalam hidup ini nggak cuma satu. Ada beberapa turning point yang milestone dalam hidup kita. Tetapi kadang kita sadar nggak sadar. Berarti kalau begitu butuh kepekaan juga ya, Pak, untuk mengetahui bahwa itu adalah turning point kita. Satu, pertama yang saya pelajari dari Bapak. Kedua, setelah kita juga tahu turning point, jangan nyerah gitu ya, Pak ya. Karena itu akan membentuk diri kita. Tadi saya membayangkan kalau Bapak datang dari Jerman ke Indonesia, kemudian kemarin jadi arsitek, mungkin nggak jadi CEO ya, Pak ya, jangan-jangan, Pak ya. Mungkin justru karena Bapak pada waktu datang dan tidak jadi arsitek, justru sekarang lah Bapak manajemen skill-nya meningkat dan akhirnya jadi CEO sekarang. Dan setuju sekali dengan Bapak tadi bahwa karena turning point dalam hidup ini banyak, maka ada satu hal yang kata Bapak tadi, mindset yang benar, sehingga kita bisa hadapin turning point dalam hidup kita menjadi sesuatu yang bisa menumbuhkan kita jadi lebih hebat dan lebih baik. Ini menarik nih Pak, karena banyak teman-teman kadang-kadang berpikir bahwa paling susah adalah saya, gitu. Cobaan paling berat adalah saya, gitu. Sering kali orang ngomel dengan tantangan hidupnya, tetapi justru dengan tadi sharing Pak Hadi, mindset yang benar itu yang akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih hebat, dan itu menjadi pribadi yang sekarang Pak Hadi kita ketahui sekarang. Thank you Pak buat sharingnya Pak Hadi. Ya buat teman-teman yang masih muda itu ngomel aja sebentar, tapi jangan ngomelnya terus-terusan, nanti negatif thinkingnya. Itu udah waktu saya muda juga kita suka bercanda, little to me, tapi no up gitu. Itu silakan aja bercanda, it's okay. Tapi ayo gigi. Kalau sekarang ini Pak bercanda bukan little to me Pak. Sekarang bercandanya jongos keringetan Pak katanya Pak. Jadi banyak yang bilang Pak, wah sedikit-sedikit saya yang keringetan saya yang dapat yang di atas kadang-kadang gitu. Jadi tapi menarik karena ternyata seorang Hadi Kasim juga manusia biasa ya Pak, bisa ngomel juga. Itu yang saya baru tahu Pak. Oh, tapi jangan kelamaan. Pak Nanang kenal lah, kalau lagi saya ngomel lah. Iya, tapi nggak boleh kelamaan ya Pak ya, kalau kelamaan jadinya negatif. Thank you Pak Hadi. Thank you. Pak Hadi, nah kan tadi ada pertanyaan soal makanan favorit. Nah tadi clue-nya adalah, kalau saya ingat, yaitu gampang didapatkan di Indonesia. Kasih clue kedua dong Pak, biar teman-teman bisa nebak. Clue kedua apa Pak? Clue kedua, ya itu udah gampang banget itu tadi. Ya Pak, kalau yang dapat gampang, nasi putih juga dapat Pak. Apa dong Pak? Clue kedua Pak? Kenyal atau lembut? Clue kedua, dua. Jadi ada dua sebenarnya yang favorit saya ini. Dua-duanya ada di the most favorite food di dunia. Waduh, udah naik lagi nih dari Indonesia ke dunia ya. Jadi clue kedua adalah the most favorite food secara global Pak ya. Waduh, boleh. Silakan teman-teman yang di chat room, silakan tebak. Apa kira-kira? Juga sih kelewatan. Bapak mau jawab jadi takut Pak kami Pak. Katanya kelewatan kalau bisa jawab katanya. Ya jadi ada dua clue tadi. Pertama gampang dapatin di Indonesia. Yang kedua itu salah satu makanan yang jadi favorit di seluruh dunia katanya. Baik. Pak Hadi, saya mau tampilkan satu video Pak Hadi. Karena tadi sudah Bapak
banyak cerita soal resilience, dan saya yakin bahwa dengan cerita Bapak tadi punya values yaitu integrity, kegigihan, dan kemudian Bapak juga punya purpose dalam hidup ini, sehingga akhirnya Bapak bisa menghadapi semua tantangan dengan cara mindset yang benar. Akhirnya Bapak bisa menjadi CEO yang saat ini kami kagumi. Maka kami bisa berpikir bahwa bisa menyimpulkan bahwa memang resilience itu sendiri sudah embedded dalam darah Pak Hadi gitu. Karena saya yakin resilience bukan cuma kata yang mudah diucapkan, tetapi juga sulit sekali untuk dibangun dalam hidup ini. Tapi Bapak membangun itu sejak awal, ketika Bapak TK pun sampai akhirnya mulai profesional pun itu sudah menjadi pribadi yang resilience. Tadi saya kutip kata Bapak, jatuh 10 kali, bangunnya 11 kali, gitu ya Pak Hadi. Ini kami pengen menunjukkan satu video soal resilience, nanti mohon Bapak tanggapin ya Pak ya video ini. Silakan video diputar. Kita mungkin sedang khawatir, kebingungan, kapan pandemi ini akan berakhir. Kesal, marah, putus asa, kecewa, krisis, tak tahu harus berbuat apa lagi. Apa memang harus seperti itu? Orang rakyat yang kritis atas penindasan Belanda diancam dan ditekan. Dalam kondisi genting, ia bertahan menjadi sukarelawan di tengah kondisi endemi di wilayah Malang. Semua angkat tangan, tapi dia tetap paling depan dan berjuang dengan peralatan seadanya. Ialah Dr. Cipto Mangunkusumo. Dia adalah tokoh perjuangan melawan kesewenangan Belanda pasca kemerdekaan. Melawan dengan cara brilian, meski harus keluar masuk hutan, ditandu, dan dengan paru-paru sebelah akibat penyakit. Krisis, tapi menolak untuk menyerah. Ialah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kisah pahlawan kita harusnya jadi pengingat bahwa sesungguhnya menyerah itu bukan kita. Jatuh 10 kali, bangkit 11 kali. Ketangguhan dan keberanian menghadapi krisis itu mengalir di dalam darah kita semua, sebagai individu dan sebagai bangsa. Bangsa ini dan kita pernah berhasil melewati masa-masa sulit hingga saat ini. Sesulit apapun masanya, sebesar apapun krisisnya, yang terpenting adalah respon kita. Hadapilah, karena masa sulit itu bukanlah akhir, tapi awal menuju versi terbaik dari diri kita masing-masing. Berdirilah, bangkit. Baik Pak Hadi, itu tadi video yang dibuat oleh teman-teman MT15 Pak di Triputra, dan mungkin Bapak boleh tanggapin Pak mengenai konten video tersebut, pesan dari video tersebut menurut Bapak bagaimana? Saya mungkin balik ke tadi catatan Pak Nanang mengenai soal kegigihan, nggak mau menyerah, selalu berprestasi. Kalau menurut saya, kan hidup itu kita cuma sekali. Jadi, lakukanlah yang terbaik selalu. Memang kadang-kadang kita lelah. Lelah boleh, tapi sebentar aja gitu. Ya udah lelah sebentar, ngomel-ngomel dikit, ngeluh-ngeluh ke teman-teman atau ke orang-orang tertentu, lalu bangun lagi. Sama seperti setiap hari kita ada waktu kerja, makan, tidur, ada waktu istirahat. Jadi ayo bangun lagi, jalan lagi, bergerak lagi. Kadang-kadang kesandung, ngusruk, berdarah-darah, ya bangun lagi. Gitu. Nah, tapi yang paling penting itu, ayo capai yang terbaik. Nah, mungkin yang kedua sebelum tadi video tadi, pada waktu usia tertentu, udah saatnya juga, nih saya titip, udah saatnya kita juga berdiri di belakang.
ngasih room kepada yang lebih muda supaya mereka siap tumbuh, karena kapan-kapan mereka menggantikan kita. Saya mungkin tadi salah satu turning point yang besar itu Pak Nanan. Pada waktu usia berapa, saya belajar dari senior dan guru-guru saya yang lebih senior, itu yang mereka nggak selalu mau tampil lagi. Mereka biarkan kami yang lebih muda tampil. Mereka menjadi kalau di wayang Mahabharata itu jadi Sri Kresnanya gitu. Jadi Batara Wisnunya yang dari belakang aja, dia nggak ikut perang Bratayuda gitu. Kalau di Samkok dia nggak jadi si Cao Cao atau Liu Bei-nya, tapi menjadi si Zhuge-Liang-nya gitu, atau si Sima Yi-nya gitu. Jadi mereka yang ngatur dari belakang, mereka jadi orang yang di belakang layar, jadi sutradara. Mereka tidak kelihatan, tapi mereka punya peran sangat besar. Nah, itulah nanti kita masing-masing, akhirnya saya mau bilang, setiap manusia harus punya peran gitu. Perannya tuh harus signifikan. Mulai tadinya ikut berjuang langsung, tangan kotor banget, tapi kemudian pelan-pelan dia dari belakang. Tangannya kotor juga sih gitu. Tapi lain caranya gitu. Itu satu. Nah, kembali ke tadi. Di dalam kehidupan itu setiap masa tuh kan ada masa-masa yang gemilang. Di seluruh dunia juga ada. Semuanya bagus, semuanya indah, everybody are happy. Tapi kan ada aja masa-masa yang memang sulit. Tadi disebutkan di video tadi ada tahun 1911. Itu kan pest, Spain pest. Terus kemudian Perang Dunia Pertama. Terus ada krisis dunia ekonomi Malaysia di 1933. Perang Dunia Kedua itu hancur-hancuran waktu itu kalau dilihat. Kalau saya ingat waktu saya kuliah di Jerman, bagaimana orang-orang Jerman cerita, yang senior-senior yang waktu itu, yang sekarang sebagian sudah meninggal, sebagian besar, mereka cerita bagaimana sulitnya setelah Jerman kalah ngebangun fisiknya, nggak ada makanan, mereka jarang sekali makan daging, mereka hanya makan roti gitu ya, dengan butter juga susah, adanya cuma margarin gitu. Dan mereka selalu bilang, kamu sekarang enak, gitu. Anak-anak muda zaman sekarang kalau kita ngomong gitu kan nggak suka gitu. Tapi itulah dia. Perbedaan generasi ini masing-masing perlu belajar. Oh, dulu memang orang-orang tua tuh begini. Dengerin aja kalau lagi ngomong, nggak usah marah gitu. Nggak usah kesel gitu kan. Ya memang berbeda kehidupan kita masing-masing. Nah, balik. Ada masa gemilang, ada masa susah. Nah, sekarang kita juga ngalami masa susah. Anda ngalami masa susah. Mungkin terjadi tahun 98. Waktu kerusuhan. Itu sangat susah. Tahun 2008 mungkin sebagian nggak ngerasakan susahnya, tapi para pebisnis ngerasakan susah. Dan sekarang yang susah ini, saya mau sampaikan, kami di akhir tahun 2019 membuat business planning, kami pikir tahun 2020 adalah tahun yang akan sangat-sangat bagus. Mungkin secara profitability juga harusnya mencapai record yang paling tinggi. Tapi tiba-tiba bulan Maret datang, kita melihat, ini tidak akan terjadi. Ini sesuatu kondisi yang akan sangat menantang. Pasti susah, pasti gitu. Jadi pasti dalam kehidupan itu ada saja masa-masa susah. Mari kita hadapi ini dengan kegigihan, dengan ketekunan, dan harus kerjasama. Harus kerjasama. Kondisi yang seperti ini nih pasti akan menghadapi banyak luar biasa yang kita harus hadapi. Kita harus merubah planning, kita harus merubah segala macam sesuatunya. Kita harus berhemat pasti. Kita harus mungkin mengurangi expenses perusahaan, mengurangi segala macam, dan mungkin juga kita akan kehilangan banyak income gitu. Income yang fleksibel, maksudnya bonus dan sebagainya. Kita harus bisa, kalau saya sih melihatnya, memang nggak ada pilihan lain saat ini. Kalau kita nggak happy pun dengan perusahaan, mau pindah kemana, hampir nggak mungkin sekarang. Dunia benar-benar seluruh dunia menghadapi kondisi yang tidak positif saat ini. Kita yang harus ngerubah ini menjadi positif.
Tapi nggak bisa sendirian kan? Nggak bisa Pak Nanang sendirian, nggak bisa si A, si B sendirian, nggak bisa juga Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia sendirian, nggak bisa. Kita hanya bisa kalau kita jalankan ini bersama-sama. Saat ini karena ini pandemi, dan karena ini menularnya luar biasa, dan karena yang namanya virus ini kita nggak bisa lihat, ini seperti silent war kan? Kita nggak tahu musuhnya ada di mana. Ya udah kita mesti apa satu? Disiplin ngikutin protokol COVID-19. Disiplinnya apa? Disiplin mati. Jangan bandel gitu. Jadi pertama mulai dari diri sendiri. Nggak usah ribut-ribut dulu. Diri sendirinya harus kita mulai dulu. Kalau memang protokol COVID-nya gini, kita harus jalankan dengan sebaik-baiknya. Kita juga harus promote itu kepada orang-orang sekeliling kita. Dan kita harus berani negur. Jangan toleransi. Gitu. Kenapa kalau kita sudah disiplin, tapi sekeliling kita toleransi, sekeliling kitanya nggak disiplin, ya sama aja kita juga akan ketularan juga. Karena itu kan di Triputra mungkin sebagian dari teman-teman ngomel gitu. Kenapa sih kita waktu itu dilarang mudik? Dilarang mudik kan? Di bulan kapan nih keluar? Ini Pak, Mei Pak. Di bulan April. Di bulan April itu larangan mudik dari Triputra kita keluarkan. Tapi menurut saya itu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi sebagai manusia, sebagai pemimpin, lebih baik berani mengeluarkan keputusan yang benar daripada mengeluarkan keputusan yang menyenangkan orang lain, yang menguntungkan mungkin buat sebagian orang. Keputusan yang benar itu pasti lebih baik daripada keputusan yang menguntungkan saja tapi bisa berbahaya besar. Tentu yang paling bagus adalah yang benar dan menguntungkan. Biasanya yang benar itu pasti secara jangka panjang menguntungkan. Begitu Pak Nana. Jadi disiplin nggak boleh ditawar. Harga mati saat ini. Pak Hadi, wejangan tadi Bapak itu sangat kuat dan sangat strong gitu Pak. Bahwa memang hidup ini jangan ngomongin cuma COVID-19. Sebenarnya sebelumnya kita sudah mengalami banyak tantangan hidup gitu. Dan tadi Bapak bilang dengan kejadian-kejadian yang terjadi di seluruh dunia, bahkan di Indonesia pun juga itu menjadi pembelajaran buat kita untuk terus jadi seorang pribadi yang resilience. Dan tadi Bapak bilang bahwa sekarang juga dalam COVID-19 ini kita harus mematuhi dengan harga mati untuk kita harus benar-benar tangguh dan disiplin. Jangan teledor, jangan main-main dengan situasi seperti ini. Karena itu menjadi hal yang paling penting untuk kita hadapi situasi seperti ini, Pak Hadi. Nah, Pak Hadi, kita kemarin sudah sebar pertanyaan ke teman-teman dan akhirnya banyak pertanyaan masuk, Pak. Tapi supaya lebih asik lagi, kami pilih satu, Pak, dari sekian banyak penanya untuk langsung tanya ke Bapak, boleh, Pak ya? Sebelumnya saya mau nambahkan dulu sedikit. Oh ya, silakan, Pak. Berkaitan sama COVID ini, kan pemerintah sudah mau melonggarkan PSBB, ya kan udah dengar kan di mana-mana. Ya, betul Pak. Ya, mereka juga sudah disebutkan juga istilah baru new normal. Gitu. Ini memang pemerintah saat ini mungkin tidak punya pilihan yang lain saat ini. Kenapa? Karena kalau di PSBB-nya dijalankan terus-menerus, ekonomi bisa runtuh. Ya. Ini nggak ada pilihan, jadi mesti dilonggarkan. Nah, apa sih peran kita masing-masing sebagai warga negara yang baik? Yaitu mesti menjalankan protokol COVID ini dengan baik. Kan pemerintah juga sudah bikin aturan new normal yang baru kan, new normalnya itu. Triputra juga sudah buat, sedang disebarkan sekarang. Jadi saran saya kepada semua teman-teman, kepada insan Triputra, kepada para pemimpin, kepada seluruh teman-teman, seluruh warga negara Indonesia dimanapun juga berada. Baca, pahami, jadikanlah itu behavior yang baru buat kita bersama. Karena ini demikian penting gitu. Kalau handphone kita rusak, tinggal kumpulin uang, beli baru. Selesai gitu. Kalau nyawa kita rusak, mau beli baru di mana gitu. Udah game gitu, udah selesai semuanya. Jadi jangan main-main dengan nyawa kita sendiri. Jadi mungkin itu Pak Nanang, tolong titip kepada semuanya, yang muda, yang sangat muda, yang milenial, yang lebih tua, semua pemimpin dan yang bukan pemimpin pun,
Siapapun juga, semua warga negara, semua insan, coba ikuti protokol dengan baik. Karena kalau kita ngaco, kita akan menularkan ke banyak orang lain. Bukan hanya nyawa kita saja, tapi nyawa orang lain. Gitu. Waduh, konyol bukan main kalau kita nyeret-nyeret orang dalam hidup ini ke dalam kenistaan. Mungkin itu pernyataan saya. Baik, terima kasih Bapak. Pak Hadi, kita tergabung dengan satu insan Triputra Pak. Saat ini dengan Pak Faisal dari Daya Manado Pak. Dia ada di Goa Pak. Jadi ini di Sulawesi Pak. Halo, kita langsung join ya Faisal. Faisal? Ya, halo. Iya, Faisal boleh buka maskernya biar kita bisa lihat wajahnya dulu sebelum tutup lagi nanti. Boleh Pak, boleh. Iya. Nah ini Faisal salah satu insan Triputra yang beruntung nih Pak. Langsung kita hubungi live dan akhirnya bertemu dengan Pak Hadi langsung. Nah kemarin Faisal sudah memberikan pertanyaan dan kita pengen langsung kasih kesempatan untuk Pak Faisal langsung nanya ke Pak Hadi. Boleh Pak Hadi ya? Sip, silakan. Oke, silakan Faisal memperkenalkan diri dan bertanya langsung ke Pak Hadi, silakan. Terima kasih Pak terima kasih yang kesempatan yang telah diberikan kepada saya Pak. Saya perkenalkan diri, nama saya Faisal dari dealer Daya Motor Goa, cabang Goa Pak. Selamat pagi Faisal, tetap semangat, jaga diri, jaga kesehatan ya saat ini. Dari cabang Goa, Daya Motor Goa, cabang Goa. Iya. Yang saya mau tanyakan Pak, setiap orang kan beda-beda pertanyaannya dan jawabannya. Terus yang saya mau tanyakan, bagaimana cara strategi kita supaya dapat tetap seperti dulu lagi dalam situasi pandemi saat. Oke, mungkin kepotong ya Pak Faisalnya. Iya. Ya, Pak Faisal tolong diulang tadi kepotong Pak. Iya, perkenalkan Pak. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya ini. Perkenalkan nama saya Faisal. Langsung ke pertanyaan aja Pak. Iya, saya mau tanyakan Pak, bagaimana cara strategi kita supaya dapat tetap seperti dulu dalam situasi pandemi saat ini? Kan tiap pertanyaan dan jawaban orang kan beda-beda Pak. Itu yang saya mau tanyakan Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Faisal, pertama saya langsung jawab ya Pak Nanang. Silakan Pak Hadi. Iya Pak. Faisal, pertama, hidup itu nggak ada yang statis. Siap, hidup Pak. itu juga nggak selalu persis seperti yang kita inginkan. Saat ini pasti banyak keterbatasan. Nah, kita cari peluang-peluang dalam keterbatasan itu supaya tetap kita bisa hidup yang nyaman dengan porsi tertentu. Jadi kalau ditanyain apakah bisa balik seperti dulu, mungkin saat ini sampai vaksinnya atau sampai obatnya ditemukan, kemungkinan besar kita harus mengurangi beberapa hal yang dulu biasa kita lakukan. Jelas dulu kalau mungkin saya ketemu Faisal, kita bisa cipika-cipiki gitu. Kalau udah, apa kabar? Kita bisa salaman. Saat ini salamannya namaste saja dari jauh. Gitu. Memang akan ada yang berubah. Mudah-mudahan tidak lama, mudah-mudahan 1 tahun sampai vaksin ada, setelah itu selesai berangsur-angsur kita beres. Jadi pertama kondisi ini kita nggak usah ngomel gitu. Ya syukuri karena memang nggak ada pilihan lain kan. Kita jalani saja, kita cari peluang-peluangnya dan kita mesti happy dengan kondisi yang baru. Jawabannya seperti itu Faisal. Kalau ingin persis sama seperti sebelum ada COVID, mungkin saat ini susah. Kita tunggu sampai obatnya ada dan semuanya menjadi penularannya sudah berangsur-angsur hilang, kita bisa seperti sebelumnya lagi. Termasuk bisnisnya juga butuh waktu untuk recovery. Baik, terima kasih Pak Hadi. Mungkin itu jawabannya untuk Pak Faisal. Pak Faisal, terima kasih sudah bertanya. Pak, ada yang mau disampaikan Pak Faisal ke Pak Hadi? Mumpung ada Pak Hadi nih di sini. Pak Faisal? Oh, Pak Faisalnya udah off kali ya. Baik Pak Hadi, terima kasih tadi dari pertanyaan Pak Faisal dan jawaban Bapak. Ini membawa kita kepada sebuah kalimat the new normal baru Pak dalam hidup ini. Dan tadi Bapak bilang bahwa ya kita harus bisa beradaptasi dengan situasi ini. Pak Hadi, kalau di Triputra sendiri Pak, mungkin tadi sedikit sudah Bapak gali dan sampaikan di awal tadi.
bagaimana sikap Triputra supaya kita menunjang atau kita mendukung dari pemerintah, arahan pemerintah, Pak. Sikap Triputra sendiri seperti apa, Pak Hadi? Kan kita kan ada dan hidup di negara Indonesia ini. Jadi pada saat yang baik saja kita harus berkontribusi positif kepada negara dan bangsa ini. Apalagi dalam kondisi yang sekarang yang sangat menantang dan tidak mudah ini, kita pasti harus melakukan yang lebih daripada biasanya. Jadi kan kita sudah tahu Triputra sudah banyak aktif melakukan banyak kegiatan untuk menunjang, membantu sesama bangsa dan negara ini, sama warga negara untuk membantu supaya yang kesulitan kita bantu melalui donasi-donasi, baik itu donasi peralatan kesehatan maupun juga donasi untuk membantu yang kekurangan. Itu berjalan, termasuk juga sampai ke operator pun di beberapa perusahaan sudah melakukan itu dan masih sedang melakukan itu. Kalau saya tidak salah nanti malam juga kita akan melakukan acara khusus untuk mengumpulkan dana lagi supaya kita bisa terus berbagi dalam suasana yang memang membutuhkan sebuah kerjasama saling mengulurkan tangan di seluruh anak bangsa ini. Itu nomor satu yang pasti sedang dijalankan. Nah, nomor dua itu yang penting kita lakukan adalah tentu kita juga harus ikut memberikan kontribusi bagaimana supaya usaha-usaha yang kita jalankan ini bisa memberikan melakukan yang terbaik supaya tidak menyulitkan masyarakat dan juga pemerintah. Gitu. Tentu kita harus minta tolong juga ke pemerintah dalam beberapa hal gitu. Karena kadang-kadang saling kerjasama itu ya harus banget dilakukan pada saat ini. Jadi melakukan pengecekan ulang, melakukan revisi bisnis itu sekarang sudah dilakukan juga. Kita juga harus melakukan beberapa hal yang kita harus, misalnya kita memberikan inputan juga kepada pemerintah, kepada masyarakat, supaya kita melakukan banyak hal yang bisa mengurangi beban sama-sama rakyat dan negara bangsa Indonesia ini. Jadi ini yang sedang kita lakukan, Pak Nanang, belum selesai karena bisnisnya saat ini sejak bulan April, jadi sampai Januari, Februari, Maret, semuanya fine-fine saja gitu. Semua CEO masih optimis setengah mati, saya bilang pakai kata setengah mati. Tapi begitu April datang, itu seperti api kompor LPG itu dari biru terus pelan-pelan mulai jadi merah, terus ya merahnya kecil gitu. Mau bikin panas masakan aja mungkin jadi lama sekali. Jadi memang kondisinya amat sangat berat di di sebagian besar bisnis, tapi sebagian yang lainnya juga malah ke bawah angin. Nah, jadi kira-kira seperti itu, Pak Nanang. Baik, terima kasih Pak Hadi. Pak Hadi tadi sempat mention memang tantangan dari bisnis Triputra sendiri ada yang berat dan bahkan tapi ada yang dapat angin juga, Pak Hadi. Dan kalau boleh saya baca di berita yang sudah kita sama-sama tahu, ada satu anak perusahaan kita, Pak, yang dapat pengakuan dari Pak Jokowi, Pak. Oh iya, iya. Iya. Bagaimana, Pak? Tanggapan Bapak dan jadi kan tadi saya belum sampaikan kalau yang pengakuan kami juga kan tadi sudah disampaikan kontribusi juga untuk melakukan berbagai kegiatan. Salah satu anak perusahaan yaitu kelompok Dharma itu juga ikut berpartisipasi untuk membuat alat bantu untuk kesehatan di rumah sakit yaitu ventilator. Itu prosesnya pimpinannya saya sebutkan Pak Irianto dan Pak Jaka dan Pak Bangun itu dan Pak Eko dan beberapa yang lainnya mati-matian setiap hari memonitor ini, melakukan Zoom meeting praktis minggu beberapa kali, dan akhirnya kita punya alat dengan desain sendiri, dengan ide-ide sendiri, semuanya akhirnya di-approve, dan kita juga sudah menyumbangkan, kalau saya nggak salah 8 atau 10 buah kepada pemerintah, dan kita sekarang mulai mass production ke depannya, dan ini membanggakan sekali buat bangsa dan negara karena ini bisa membantu para penderita COVID yang harus menggunakan ventilator
sehingga kita bisa memberikan banyak kehidupan buat orang-orang yang terancam kehidupannya. Di samping kegiatan ini juga Dharma juga buat face shield juga, terus kemudian ada anak perusahaan yang bikin masker, bikin baju hazmat gitu. Baju hazmat ini bukan main-main, cuma kesulitan saja sekarang untuk mendapatkan approval untuk sertifikasinya, tapi ini barang yang baik semua. Jadi ini patut teman-teman yang nonton kita Pak hari ini, teman-teman Dharma silahkan komen. Kita harus apresiasi buat teman-teman Dharma. Terima kasih buat Pak Ir dan jajaran manajemen, dan juga untuk teman-teman internal Sapo yang lain. Tentu ini usaha kita untuk menjadi perusahaan yang terus kontribusi untuk bangsa ya Pak Hadi ya. Baik. Ya, Pak Hadi, Pak Ir jualan banyak, bukan hanya di dalam negeri tapi seluruh dunia nanti. Amin Pak. Amin. Pak Hadi, ada juga pertanyaan Pak. Ini saya kutip dari beberapa pertanyaan dari audiens Pak. Dan ini mungkin masih mengarah kepada bagaimana seorang pemimpin menghadapi situasi ini. Ini pertanyaan dari Vincentius Wisnu Pak. Tapi juga dari Dharma nih Pak ceritanya. Ada Vincentius Wisnu bertanya kepada Bapak, selamat pagi Pak Hadi, sebagai leader harus mampu membawa tim dalam situasi baik maupun buruk. Bagaimana cara leader mampu membangun timnya untuk mampu resilience walaupun sisi pribadinya masih belajar untuk resilience diri. Tak dipungkiri sebagai leader pun masih ada kondisi secara pribadi belum resilience dengan kehidupan pribadinya. Nah, gimana menurut Bapak tanggapannya? Kalau kita harus bawa tim menjadi resilience tapi dirinya pun juga belum yakin saya sudah resilience atau belum gitu. Jadi gimana Pak harusnya Pak? Siapa namanya? Wisnu ya? Vincentius atau Wisnu? Pak. Ya, panggil Vincent aja Pak. Vincent. Jadi bohong. Saya sih bilang aja. Bohong kalau pemimpin level paling atas pun nggak ada rasa cemas atau takut. Cuma itu kan harus kita manage. Dan nggak boleh lama-lama gitu. Nggak boleh lama-lama. Ada caranya kalau kecemasan itu dia mikir, bisa dengan berdoa itu lalu hilang karena dia punya keyakinan dan dia punya jalan yang dia yakini, saya harus bangkit. Pertama kata itu, pada saat ada kecemasan ya mikir, kita harus bangkit. Jangan, wah saya cemas, di bawah tidur, besok nggak hilang itu cemasnya. Kita mesti cari jalannya. Kalau jalannya belum ketemu, ya cemasnya masih ada. Gitu. Jadi kalau kecemasan itu dibiarkan ada, dipelihara, ya dia akan ada di dalam diri kita dan dia bisa tumbuh. Dan itu nggak boleh. Jadi kecemasan itu harus dicari jalan keluarnya. Kalau seorang pemimpin yang sudah biasa menghadapi kecemasan demi kecemasan, itu jadi makanan dia sehari-hari, akhirnya dia bisa menyelesaikannya juga dengan baik. Ada yang cepat, ada yang lamban. Jadi kalau mau cemasan itu masukin ke dalam kotak, tapi tahu itu kotak mesti diberesin gitu. Di situ ada racun yang akan bisa menyerang kita kalau kita biarkan. Jadi kecemasan itu adalah bagian dari kehidupan kita. Tapi hadapilah itu sebagai tantangan. Dan biasanya kalau kita mau cari, kita mau tekun, pasti ada jalan keluarnya. Biasanya akan menjadi susah kalau kita nggak mau berbagi dengan teman, dengan pimpinan, dengan bawahan. Kecemasan itu kan kadang-kadang kita ada ini. Karena mungkin kita nggak tahu, kita nggak bisa menyelesaikan. Ya, mesti nanya, ini ada ini, problem ini, gini-gini, gimana cara menyelesaikannya. Biasanya setelah ngobrol dengan beberapa orang, itu kecemasan itu akan luntur dan akhirnya kita bisa selesaikan. Kalau bisa diberesin, gitu. Bukan hanya, ya udah, kita anggap nggak ada deh. Itu masih ada. Itu. Nah, masalah yang utama biasanya seorang pemimpin seringkali membawa itu terus semua karena dia tidak mau mencari jalan keluarnya, tidak mau menjelaskan ke teman-temannya atau bertanya karena kesombongannya. Jadi belajarlah untuk rendah hati, untuk berbagi kecemasan itu, mencari jalan keluarnya dan kita selesaikan. Nah, ntar itu selesai, itu jadi kekuatan baru. Begitu Vincent. Pasti ada. Manusia nggak ada yang sempurna. Pasti ada kecemasannya, pasti ada ketakutannya, pasti ada kegilaannya kadang-kadang. Pasti ada kegigihan yang luar biasa, ada nekatnya, semuanya tuh ada. Tinggal bagaimana Anda dengan bijak mengelola itu dengan baik. Baik, terima kasih Pak Adit. Tapi
saya mau jadi curious nih Pak, lanjutan. Kalau begitu, kalau memang kecemasan harus kita jadikan sahabat gitu Pak ya, tapi harus kita manage juga. Jangan jadi Nah, sahabat nanti terus ada di sana. okay. Kita harus manage Pak ya, manage kecemasan tersebut gitu Pak. Kita harus selesaikan. Ya, nah kalau tips Bapak pertama kali supaya kita bisa manage Pak, apa Pak? Supaya sebagai seorang pemimpin kita untuk manage. Dicari tahu, jadi kecemasan itu apa sih, persisnya apa gitu. Jangan-jangan tuh hanya ilusi-ilusi saja gitu, ketakutan-ketakutan yang orang ngomong-ngomong terus menjadi beban kita. Atau kebanyakan mungkin karena kita terlalu banyak janji kanan kiri gitu. Karena kita terlalu konyol gitu dalam hidup. Gitu. Terlalu nggak bisa ngatur hidup kita, sehingga misalnya kebanyakan utang, beli aset di mana-mana pakai utang. Begitu COVID gini bingung sendiri gitu kan. Jadi semuanya itu kita harus coba manage dengan baik. Baik, terima kasih Pak Hadi. Dan ini menarik karena Pak Nanang yang masih muda, Pak Nanang, yes Pak, punya pacar 5 gitu. Cemas itu. Ketahuan lama-lama. Itu ya Pak. Salah sendiri. Jadi bisa jadi kecemasan karena kesalahan kita juga Pak. Jadi kesalahannya harus dibenerin supaya kecemasan hilang ya Pak ya. Iya. Kebanyakan menurut saya karena kesalahan kita, karena kebodohan kita. Baik Pak Hadi. Pak Hadi, ini kan sudah mendekati sesi akhir Pak. Kita 11:30 harus selesai. Tapi sebelum selesai Pak, kita pengen tahu Pak jawabannya Bapak tadi pertanyaan pertama. Kan supaya nggak ini pasti bertanya-tanya, nah nih makanan favorit Pak Hadi apa nih ceritanya nih ya. Nah, boleh Pak, apa Pak makanan favorit Bapak Pak? Biar lain teman-teman jawab Pak, jawab sekarang Pak. Halo? Ya Pak, silakan Pak dijawab Pak. Halo Pak Hadi. Ya. Dijawab. Dijawab Pak, silakan Pak. Nasi goreng sama mie. Oh, oke. Jadi jawabannya teman-teman, ternyata makanan favorit Bapak itu nasi goreng sama mie. Nah, nanti teman-teman yang di chat room yang jawabannya benar dan itu pertama kali akan diberikan hadiah. Kita akan kirimkan sebuah kenang-kenangan karena teman-teman berhasil menjawab dan kenal Pak Hadi, karena ternyata makanan favorit Pak Hadi itu nasi goreng dan mie. Iya pantas Pak, di seluruh dunia dapat ya Pak, nasi goreng bisa bikin sendiri soalnya. Bapak kalau nasi goreng bikin sendiri atau dibikin istri Pak? Oh ya, bikin istri lah. Nasi goreng saya juga enak. Baik, asik. Kapan-kapan kita minta Pak Hadi masakin nasi goreng kalau gitu. Pak Hadi, kita di penghujung akhir event Pak. Namun kami merasa bahwa Bapak tentu punya harapan besar buat Triputra maupun Insan Triputra dan siapapun itu yang nonton kita bareng-bareng Pak. Apa harapan Bapak sebagai CEO Triputra untuk Insan Triputra supaya menjadi pribadi yang resilient Pak? Silakan Pak Hadi. Kan tadi saya sampaikan hidup cuma sekali. Jadi kita harus membangun legacy. Memang tidak mudah membangun legacy itu, tapi mulailah dengan membangun values dalam diri kita, nomor 1. Yang kedua, membangun attitude-nya. Jadi values itu ada di dalam attitude, tadi sikap dan behavior. Yaitu values, bangunlah itu. Dari waktu ke waktu mungkin values dasar nggak akan berubah, tapi values kembangannya berubah. Pasti berubah. Misalnya yang kenal saya sudah 20 tahun yang lalu, waktu dulu saya muda, sangat cepat, galak mungkin, sangat berani, dan kurang sabar gitu. Tapi dengan waktu, dengan posisi yang berbeda, memang kita harus beradaptasi. Tadi saya sampaikan seperti, kalau awal mungkin kita pengennya jadi, kalau di Mahabharata pengen jadi Arjuna, pengen jadi Bima gitu kan. Tapi pelan-pelan peran kita kalau sudah makin senior itu jadinya Sri Kresna gitu. Atau jadi Yudhistira gitu. Itu kalau Mahabharata. Kalau di Sampok itu tadi pengen jadi si Guan Yu atau pengen jadi si Chang Fei atau pengen jadi si Cao Cao atau Liu Bei, tapi pelan-pelan baiknya mungkin jadi Zhuge Liang-nya gitu. Nah, jadi memang waktu usia itu akan ngerubah kita untuk sedikit berubah dalam
dalam penyampaian-penyampaiannya. Tapi values nggak boleh berubah. Integrity ya integrity, udah nggak boleh itu dirubah. Kejujuran ya harus jujur, itu nggak boleh. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita harus punya kompetensi. Seseorang yang nggak punya kompetensi itu nanti pasti tidak bisa memberikan kontribusi yang baik kepada kehidupan ini. Jadi bangunlah kompetensinya yang mana? Kompetensi yang tentu harus bagus gitu. Kalau bisa berkelas dunia. Yang ketiga, Indonesia ini rakyatnya banyak, 270 juta. Jadi Anda tinggal milih mau disupiri atau pengen nyupiri gitu. Tadi kan ditanyain saya mau nyupir atau mau disupiri, saya pengen nyupir gitu. Pengen nyupir itu nanti akhirnya kita harus menjadi leadernya, kita harus menjadi pemimpin depan, ikut menentukan pilihan-pilihan yang membuat negara bangsa ini dan perusahaan kita ini menjadi lebih baik. Mungkin seperti itu Pak Nanang. Baik Pak Hadi, jadi kalau boleh tadi saya kutip pernyataan Bapak, ada 3 poin yang penting sebagai seorang pemimpin dan Bapak memberikan wejangan untuk para teman-teman generasi muda. Untuk membangun sikap resilience, kita harus memiliki values, dan values tentu dibangun sejak dari dini ya Bapak. Tapi tentunya sekarang juga teman-teman yang masih muda maupun berapapun Anda usianya juga tidak terlambat untuk membangun values. Tentu values tersebut dengan mindset yang benar akan terbentuk menjadi values yang akan menjadi penting buat hidup kita. Kemudian, yes Pak. Saya mau tambahkan mungkin Pak Nanang. Sebagai untuk teman-teman yang insan Triputra, buat yang bukan insan Triputra, silakan bisa lihat kita di Triputra itu punya DNA Triputra. Ini menurut saya sebuah pemikiran yang dalam dari shareholder kita, founder kita Pak Teddy Rahmat. DNA Triputra itu ada 4. Urutannya dari yang nomor 1 itu kan integrity. Ini kan values dasar. Itu harus menjadi soul jiwanya. Kemudian kan excellence itu kita berarti harus ingin yang jadi yang terbaik dalam bidang-bidang yang menjadi pilihan kita tentu. Di situ juga menjadi terbaik dalam sikap-sikap kita, dalam leadership kita. Tapi kedua halnya itu kemudian ditunjang oleh dua hal. Yang pertama itu oleh compassion, punya sikap berbelas kasih tapi mau terlibat dan kadang-kadang mau berkorban gitu. Berkorban bukan berkorban yang enggak gitu, tapi berkorban ya kita pada waktu kita mau ngalah ya ngalah gitu. Untuk apa? Untuk tadi karena kita mau berbelas kasih. Terus yang berikutnya lagi yang keempat adalah soal humility kan. DNA yang keempat itu humility. Ini DNA yang mungkin paling sulit untuk diterapkan karena manusia makin tinggi posisinya, dia makin pride-nya makin tinggi juga. Kalau kita bisa punya sikap yang rendah hati dalam hidup, itu biasanya damai terjadi di bumi, bukan damai di surga lagi, tapi damainya terjadi di bumi karena semua orang hidupnya akan damai, akan tentram. Mungkin itu. Jadi rumusnya, ayo kita terapkan DNA Triputra. Kita terapkan 10 key behavior-nya Triputra. Itu mungkin Pak Nanang dan seluruh teman-teman di Triputra. Dan buat yang belum paham DNA Triputra, silakan nanti melihat di website-nya Triputra atau di tempatnya. Terima kasih Pak Hadi. Dan tadi sudah sangat kuat Pak Hadi sampaikan bahwa untuk menjadi pribadi resilient, sebenarnya kita di insan Triputra sudah punya modal yaitu DNA Triputra yang ada 4. Boleh saya ulang bahwa pertama adalah integrity ethics, kemudian excellence, compassion, dan humanity. Kombinasi ini semua akan menjadikan bahwa kita sebagai pribadi yang resilient gitu ya Pak Hadi ya. Dan ini menjadi modal utama sebagai kita insan Triputra dan bahkan mungkin teman-teman di luar Triputra juga untuk menghadapi situasi yang COVID-19 seperti ini yang kita semua sama-sama berdoa untuk segera berakhir. Tapi yang menarik adalah kita harus menjadi pribadi yang lebih hebat, lebih kuat setelah pandemi ini berakhir. Karena itu wujud dari pribadi yang resilience dalam yang kita harapkan semuanya.
Dan terima kasih Pak Adi waktunya, sudah minta waktu Bapak 1,5 jam, sudah sharing banyak hal tadi, dan cukup nakal pertanyaan Pak, mohon maaf Pak, lahir batin dulu Pak, saya Pak sama Bapak. Jangan habis ini saya dimarahin Pak, karena pertanyaan nakal. Dan semoga juga teman-teman yang menonton kita hari ini, kita kurang lebih ada 479 Pak yang menonton, dan semoga menjadi hal yang baik juga untuk teman-teman yang menonton. Dan tadi Pak Hadi sempat mention bahwa kita ada Insan Triputra Peduli dan sedang menggalang dana. Penggalang dana ini tujuannya adalah untuk supaya kita semakin bisa memberi lebih banyak manfaat ke banyak pihak. Nah, tadi sempat di-mention sama Bapak, kita tanggal 5 Juni tahun 2020 jam 7 pagi, jadi 5, 6 itu Juni, dan 7 adalah malam. Jam 7 malam di tanggal 5 Juni, teman-teman hadir, kita akan bersama-sama ada online charity, yaitu Life to Care, di mana kita mengajak seluruh Insan Triputra untuk partisipasi secara aktif. Dan di sini mungkin ada yang pikir, kalau mau charity kecil gimana dong, kalau sama Pak Hadi kan kalah, Pak Hadi sekali charity bisa sekian ratusan gitu. Nah, kalau untuk teman-teman gimana? Poin penting dalam charity ini bukan besarnya jumlah bantuannya, tetapi berapa besar keikhlasan dan kesungguhan kita untuk memberikan. Dan tentunya berapapun yang disumbangkan, selama itu ikhlas dan tulus buat teman-teman yang lain, itu memberikan dampak yang positif. Pak Hadi nanti nonton juga ya Pak ya. Dengar-dengar Pak Hadi mau ngisi konten juga nih Pak. Jadi nanti kalau teman-teman pengen dengar Pak Hadi nyanyi video klip, Pak Hadi bikin video klip teman-teman. Nah, nanti kita lihat performance Pak Hadi di online charity ini. Jarang-jarang kita nonton Pak Hadi nyanyi nanti. Baik, terima kasih Pak Hadi untuk waktunya. Kami akhiri sesi talk show hari ini, dan terima kasih sekali lagi teman-teman. Singkat cerita, singkat kata, tetap menjadi pribadi resilience, pribadi yang kuat, tangguh untuk menghadapi situasi ini. Dan mari kita bersama-sama berdoa supaya ini semua berakhir, dan lebih-lebih adalah kita menjadi pribadi yang lebih hebat setelah pandemi ini berakhir. Terima kasih Pak Hadi waktunya. Sampai jumpa di talk show. Jaga kesehatan masing-masing, jaga bantu kesehatan lingkungan juga. Terima kasih. Ya Pak Hadi, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di talk show berikutnya. Saya kembalikan kepada Alfi. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Hadi dan Pak Nanang. Luar biasa banget sesi kita siang hari ini. Tadi tertingginya puncaknya sempat menyentuh 496 viewer kita ya. Jadi udah hampir mencapai 500. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi, dan ada tambahan sedikit pengumuman bahwa untuk yang sudah mensubmit pertanyaan melalui Google Form ada 4 pemenang. Tadi ada Bapak Vincent Wisnu dari Dharma yang sudah dibacakan. Kemudian mohon maaf, ada dari Ade Subarja dari PT Lemindo Abadi Jaya. Mohon maaf tadi tidak sempat dibacakan karena keterbatasan waktu. Tadi juga ada Faisal dari Daya Goa. Kemudian juga ada Heri dari Puninar. Selamat untuk para pemenang. Nanti kami akan hubungi untuk mengirimkan ada souvenir kenang-kenangan dari Kata Triputra. Nah, sekali lagi jangan lupa untuk menutup sesi kita siang hari ini, minggu depan tanggal 5 Juni ya, 5, 6, 7, 5 Juni jam 7 ada Triputra Charity Online. Yuk kita semua terlibat. Hari ini 500, semoga minggu depan lebih rame, semua bisa diajak, keluarga, teman, saudara diajak semua. Ya, kita sama-sama Insan Triputra saling jaga. Demikian kegiatan kita siang hari ini. Sampai berjumpa di acara visit berikutnya. Sharing and connecting. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya.